dan Mama Christine. Cirebon. Yud, Audi, kamu pernah makan es batu? Pernah. Es batu yang keras, Ya. gimana rasanya? Sakit. Keras nggak? Iya, keras. Keras ya. Kaku nggak? Iya. Kaku, linu nggak? Jadi kalau kamu merasakan makan es batu yang keras ya, yang kaku, yang dingin, yang linu ya. Itu sama perasaan saya waktu saya ngedengar suara kamu tuh seperti itu. Ya, walaupun kamu berusaha untuk mencairkan dengan gaya kamu. Apalagi gaya kamu juga terlalu kaku. Ya. Jadi kesimpulannya untuk penampilan Novi bagaimana? Iya, kaku. Kaku ya. Ya, karena kalau seolah-olah kalau saya lihat baju kamu tuh lagunya lebih yang I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from night sky will never be enough. Will never be enough. Stars of gold are still glitter. These hands could hold the world, but it will never be enough. Will never be enough. Wer hat diese Staffel gewonnen? Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, Claudia Emanuela Santoso! Sie holt das Ding und Alice hat es geschafft. Die erste Frau hat hier gewonnen bei The Voice of Germany. Team Alice. Aber kommt alle noch mal dazu, bitte. Aber natürlich auch großen Dank an Erwin und Ray. Natürlich aber auch Fidi, Meshta, Luca. Selamat sore, selamat petang teman-teman. Kembali kita bersama-sama akan bersekutu bersama dalam persekutuan Kompare pada sore atau petang malam hari ini. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah bersahabat dengan kegagalan
Nah, tentunya mendengar tema ini teman-teman bertanya-tanya ya, kegagalan itu kan sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan. Kegagalan itu sesuatu yang kita hindari. Kegagalan itu tidak mengenakan, dan kegagalan itu membuat kita merasa sakit, merasa sengsara, mungkin juga merasa sedih gitu. Tapi kenapa kita harus membahas sesuai dengan tema ini, yaitu bersahabat dengan kegagalan? Apakah kita terus bersahabat dengan akibat-akibatnya, yaitu antara lain tadi kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Dan kegagalan biasanya kan tidak hanya terjadi karena kelemahan atau kekurangan kita, tetapi kegagalan juga sering terjadi karena campur tangan pihak lain, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang semakin menyakitkan ketika kegagalan itu bukan karena ketidakmampuan kita, tetapi karena faktor-faktor dari luar ataupun unsur-unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Oke, sebelum kita meneruskan bincang-bincang kita pada petang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mempersatukan kami, walaupun kami terpisah jarak. Tetapi kami percaya Tuhan, karena penyertaan Tuhan kami boleh semakin dikuatkan. Kami semakin diperbaharui hidup kami. Kami akan semakin baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti. Dan nantinya Tuhan, kami yang akan boleh selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan melalui firman-firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan pada petang malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Nah, teman-teman, kita akan, setelah tadi kita melihat tayangan video sebelumnya, teman-teman pasti kenal ya siapa dia, Claudia Immanuel Santoso, seorang pelajar dari Indonesia yang mengikuti ajang The Voice di Jerman. Kita akan membuka pembahasan ini dengan membaca firman Tuhan dari Kejadian 26 ayat 17 sampai dengan 25. Ya. Kejadian 26 atau Kejadian pasal 26 ayat 17 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat teman-teman. Pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan.
Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Demikianlah teman-teman tentang pembacaan Alkitab pada petang hari ini. Jadi kita akan melihat bagaimana seorang Ishak ini boleh dikatakan mengalami kegagalan 2 kali dalam kehidupannya, dalam memulai kehidupan barunya dengan para pengikutnya. Di sini dikatakan para gembala Ishak. Jadi yang pertama, dia mencari sumur-sumur yang dulu sudah dibuat oleh ayahnya Abraham, yang pada saat itu sudah ditutup oleh kaum orang-orang Filistin pada saat ayahnya sudah meninggal. Nah, pada saat dia menggali dan berhasil menggali sumur dan airnya melimpah, dan pada saat itu tuh memang air di daerah Arab ya, itu kan air memang susah, sehingga ketika menemukan mata air itu suatu hal yang luar biasa, karena memang mereka harus hidup di daerah yang ada airnya, sehingga mereka mencari sumur-sumur yang dulu sudah dibuat oleh Abraham. Tetapi terjadi masalah ketika gembala Gerar juga hadir di situ. Nah, mereka mungkin juga melihat bahwa wah, ini kesempatan mereka juga ketika melihat Ishak berhasil menggali sumur-sumur itu, mereka bisa merebutnya. Nah, bagi Ishak ini suatu kegagalan yang menyakitkan tentunya. Karena apa? Ketika dia sudah berusaha dengan keras untuk menggali sumur, tetapi kenyataannya sumur itu menjadi masalah bagi dia dan suku Gerar, sehingga mereka akhirnya bertengkar, dan ya akhirnya Ishak mengalah, menyerahkan sumur yang sudah digalinya dengan susah payah itu kepada Gerar. Ishak tidak menyerah. Dia mencari lagi sumur yang lain yang dulu pernah dibuat ayahnya. Dan untuk kedua kalinya berhasil juga. Tetapi sama juga. Ishak berhasil menggali sumur itu dan mendapatkan air, tetapi direbut juga lagi oleh kaum Gerar ini. Sehingga 2 kali Ishak merasakan kegagalan yang berat begitu ya, karena dia harus menghidupi kaumnya, harus berjalan. Dan akhirnya Ishak berpikir bagaimana agar tidak, tanda kutip, diganggu lagi oleh kaum gembala Gerar ini, sehingga Ishak mencari sumur yang kira-kira jauh dari kaum Gerar ini. Dan ketika benar jauh dari kaum Gerar ini, Ishak berhasil lagi untuk menggali sumur dan tidak terjadi pertengkaran dengan kaum Gerar, dan akhirnya Ishak merasakan bahwa oh ini Tuhan sudah memberikan hal ini pada mereka. Jadi Tuhan menyertai Ishak sampai ke sumur yang ketiga ini, dan Tuhan berkenan Ishak berada di tempat itu sehingga tidak lagi diganggu. Dan akhirnya benar Tuhan hadir, Tuhan menampakkan diri dan berkata-kata kepada Ishak, menyatakan bahwa disinilah mereka akan beranak cucu, Tuhan menyertai mereka, dan akhirnya kaum Ishak ini boleh hidup di sana. Nah, teman-teman, ini yang mau kita gali ya. Sama seperti tayangan video awal tadi, di mana Claudia Emanuela ini dahulu ketika mengikuti ajang menyanyi di Indonesia, wah, dihina ya oleh juri, bahwa suaranya seperti ini, kurang punya kemampuan dan seperti ini. Dan akhirnya berangkat dari kegagalan itu, dia mempunyai banyak masukan dari juri, dia tidak kecewa, dia tidak berhenti, dia tetap berusaha, dan akhirnya seperti apa? Dia menjadi juara 1 ajang The Voice di Jerman, dan nomor 2 The Voice di
Kalau tidak salah di Eropa, Amerika itu. Ini yang membuat kita bisa belajar dari mereka, terutama dari Ishak yang tidak putus asa, tidak kecewa, tidak menyerah, tetapi tetap berusaha dan berserah pada Tuhan. Seperti halnya juga Claudia Emanuela ini, dia juga tidak berhenti ketika dia gagal di Indonesia. Ketika dia bersekolah di Jerman, dia semakin mengasah dirinya dan akhirnya dia mendapatkan kesuksesan, meraih cita-cita yang diharapkan, dan itu diberkati Tuhan. Nah teman-teman, dari dua contoh ini, marilah kita tidak takut mengalami kegagalan. Kegagalan jangan merupakan suatu halangan bagi kita untuk berhenti berusaha. Kegagalan jangan sampai membuat kita merasa rendah. Kegagalan jangan sampai membuat kita menjadi lemah. Tetapi kegagalan adalah sesuatu hal yang semakin menguatkan kita. Kegagalan adalah suatu pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Jangan kita menyerah, jangan kita kecewa, jangan kita berhenti berusaha ketika kita gagal. Tetapi kita tetap berusaha, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, dan kegagalan itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena apa? Kita bisa belajar dari kegagalan yang kita alami, apa-apa yang kurang, apa-apa yang menjadikan kita gagal, nah itu yang harus kita hindari, harus kita perbaiki, sehingga di kemudian hari kita tidak gagal lagi. Sekali gagal, kita bangkit lagi. Gagal lagi, kita bangkit lagi. Kita semakin berusaha, dan kita yakin Tuhan memberkati kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah bimbing kami dalam persekutuan pada malam petang hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami dengan apa yang sudah kami dapatkan melalui firman Tuhan ini, sehingga kami semakin dikuatkan oleh penyertaan Tuhan. Semakin dikuatkan bahwa ketika kami gagal, bukan berarti kami berhenti, tetapi kami memiliki sesuatu yang berharga untuk terus maju ke depan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu melalui firman-firman-Mu. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk persekutuan di gereja kami di GKI Kapangan. Kiranya Tuhan berkati. Ketika besok kami boleh melaksanakan ibadah live streaming, Tuhan berkati setiap petugas yang bertugas, alat-alat yang digunakan, sehingga boleh menjadi sesuatu yang baik untuk melayani dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga serahkan ibadah online lainnya Tuhan, sekolah minggu, persekutuan doa pagi, PA, dan semua Tuhan yang sudah kami lakukan untuk melayani. Kiranya Tuhan berkati. Dan ketika kami boleh berencana untuk melakukan ibadah secara onsite, Tuhan dibuka berkati. Tuhan mampukan kami untuk melayani dengan lebih baik. Kami juga menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sakit atau dalam pergumulan hidup yang berat. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan kuatkan mereka untuk bisa keluar dari permasalahan-permasalahan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi pada saat ini. Kami serahkan pergumulan ini Tuhan dalam kehidupan-Mu, dan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan, masih banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.